Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan Fathul Qarib. Masuk ke fasal fi ahkamil qasamah. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamil qasamati kang tetep ing dalem nerake pira-pira hukume qasamah atau supata 50 sumpah 50 kali. Ini masih di bab masalah pidana ya, hukum pidana. Wahia utawi qasamah iku aimanud dimai supoto ngilake getih, sumpah mengalirkan darah. Wa idza tarona nalikane bebarengan bidak wadami kelawan dakwa mateni apa lausun bukti getih atau gupake getih bimusallatin kelawan sak kang den titik telu laus wa huwa laus lughatan dalam lughate laus istilah lughat iku ala defa apes wa syar'an utawi laus ing dalam syariat iku qarinah tadullu kang nuduhake apa qarinah ala sidqil mudda'i ngatasé benere wong kang dakwa bi'an tuqi'a kelawan yen to nibaake apa tilkal qarinatu mengkono qarinah itu apa tanda-tanda fil qalbi ing dalam ati sidqahu ing temene mudda'i ing benere mudda'i. Jadi yang dimaksud laus di sini adalah bukti yang menunjukkan apa? Menunjukkan atau mengarah kepada benarnya orang yang menuduh. Artinya qarinah atau bukti tanda-tanda yang ada ini akan mempengaruhi hati seseorang yang melihat itu cenderung akan membenarkan kepada mudda'i. Itu laus. Wa ila hadalan maring ikilah makna kepada makna antuqi'atil qarinah fil qalbi sidqahu asyara isyara sebelum musannif dikoli kelanda musannif. Dan kepada makna tersebut musannif mengisyarahkan dengan kalimatnya di dalam kitab taklid yaqa'u kang tumibo bihi lawan laus artinya bukti fin nafsi dalam ati opposite mudda'i benere wong kang dakwa. Jadi orang yang menuduh itu wah bener ini di an wujida gambare kelawan itu den temu sapa qatilun wong kang den pateni au ba'duhu atau sebagiannya qatil. Contohnya karo sihi kaya sire qatil. Den temu fi mahalatin ing dalam kampung munfasilatin kang kepisah. An baladin saking negara kabirin kang gede. Di sini gambarannya orang yang dibunuh ya, qatil orang yang dibunuh itu ditemukan atau sebagian daripada qatil mungkin mutilasi seperti kepalanya itu ditemukan di satu kampung yang terpisah dari sebuah kampung besar, negara besar. Terpisah di Bedukuan katakan. Kama kaya keterangan fir raudhati kan dalam kitab Raudhah. Wa asli halan asale Raudhah. Seperti keterangan yang ada dalam kitab Raudhah dan asalnya. Au wujida atau den temu
Awujida atau den temu apa qatil orang yang dibunuh fi qaryatin dalam desa saghiratin kang cilik dalam satu kampung kecil. Diadaihi kade pira-pira musuh qatil. Wala yusyarikuhum lan ora nyekutani ing ada fil qaryati ing dalam desa sapa ghairuhum liyane ada atau ditemukan di satu kampung kecil di mana di situ para musuh-musuhnya itu ada di situ dan tidak ada yang lain. Maka kemudian eh, tuduhan dari mudda'i itu akan lebih memberatkan bahwa memang itu yang membunuh adalah dia gitu. Terus halafa nyumpah sopal mudda'i wong kang dakwa sumpah khamsina kelawan ping 50 apa nih yaminan sumpah 50 kali sumpah. Hanya dia masalah sumpah 50 itu karena sumpahnya 50 kali. Ini diterangkan detail tentang ketika ada orang yang mati terbunuh tapi kemudian belum diketahui siapa yang terbunuh, kemudian ada yang didakwa yang membunuh adalah si A. Dan ada bukti-bukti mengarah bahwa dakwanya, tuduhannya itu memang mengarah kepada benar. Wala istaratulan dan syaratake pemualatuha nuli-nuline khamsin. Dan tidak harus terus-menerus 50 kali. Alal madzhabi yang mazhab. Wala takhallala lamun to nyela-nyelani al-aimana ing sumpah. Al-aimana ing bersumpah apa jununun edan. Minal halifi saking wong kang sumpah au ighmaun utawa ayanan minhu saking halif bana mongko nerus sapa halif ba'dal ifaqat yang sawise waras. Ketika kemudian di saat dia harus sumpah 50 kali kemudian di tengah-tengah dia mengalami gangguan jiwa atau ada ighma, maka kemudian ketika sembuh ya diteruskan lagi. Kalau sudah dapat 25 diteruskan lagi menjadi 25 supaya genap 50. Alamang sebarang madho kang siwat apa ma min hasaking aiman. Illam yu'zal lamun ora den cepot sapa qadi ketika qadinya ya jaksanya belum diganti. Allah diwaqa'at kang tumiba apa qosama atau qosama indah dalam saringe qadi. Kaina uzila mongko lamun den cepot sapa qadi ketika qadinya sudah diganti wawalalan nguasani sapa ghairu liyane qadi wajib mongko wajib apa istighnafuha ngawiti ing khamsin. Ketika qadinya masih qadi yang ajak qadi yang itu yuk, maka tinggal diteruskan sumpah 50 tadi. Tapi ketika qadinya sudah ganti, maka dimulai dari awal lagi sumpah 50. Wa idza halafa lan nalikane sumpah sapa mudda'i wong kang ndakwa. Ketika kemudian mudda'i itu sumpah, istahaqqa mongko ngahaki sapa mudda'i adiyata ing diyat. Tujuan nanti kemudian ada diyat. Ada orang yang dakwa ya, orang yang menuduh itu nanti dia akan mendapatkan diyat. Wala taqau lan ora tumi bahwa qasama tu sumpah 50 qasama fi qad itarafin ing dalam qad anggota badan. Ketika hanya anggota badan yang terputus dan sebagainya tidak ada. Ini khusus untuk pembunuhan. Wa illam yakun namun to ora ono iku hunaka ing dalam kono panggonan apa lausun bukti ketika tidak ada bukti sama sekali. Fal yaminu mengkotai sumpah iku al mudda'alai ngatasi mudda'alai. Maka yang untuk disumpah yang dituduh. Fayahlifu mengko sumpah sapa mudda'alai khamsina kalan 50 apa nih yaminan sumpah. Ketika tidak ada bukti. Maka dikembalikan kepada mudda'alai. Ya sama 50 kali juga. Nanti dia jadi terbebas. Artinya ketika tidak ada bukti dari tuduhan si mudda'i, kemudian maka mudda'aleh sudah untuk mengelak dengan sumpah. Wa ala qatilin nafsi lan iku ing atase wong kang mati nawaan al muharramati kang den haramake, wajib ini bagi orang yang membunuh
amdan kelawan sengaja khotoan atau luput syibha amdin atau serupa sengaja atau salah saran atau serupa sengaja kafaratun utai kafarat wajib bayar kafarat walau kana lamun toh ana sapa al-qatil wong kang mati niku sobian cilik au majnun atau wong edan. Nah, kemudian ketika yang membunuh itu anak kecil atau majnun katakan kayak tiku mongko merdekaake maka memerdekakan sopal walinya anhuma saking sobiran majnun min malihima saking bondone sobiran majnun. Ketika yang membunuh itu ternyata adalah anak kecil atau orang yang gila, maka walinya yang ngurusi kafaratnya, memerdekakan hamba dengan mengambil dari hartanya, harta sobi atau majnun, yang melaksanakan walinya. Idku rokobatin nyatane, ya kafaratu idku rokobatin nyatane. Wal kafaratu tai kafaroh, iku idku rokobatin merdekakan kawulo budak. Jadi yang kafaratnya itu ya, kafaratul udma ini. Yang pertama memerdekakan budak. Mukminatin kak mukmin, budak perempuan yang mukmin, salimatin kang selamat, minal uyubi saking bira-bira cacat. Al mudirati kang larati. Al muhillati dese kang najatake bila amali kelawan amal wal kasbilan nyambut gawe. Merdekakan budak mukmin ya, yang selamat dari cacat-cacat. Cacat yang kira-kira akan memberikan dampak sehingga menjadi tidak efektif dalam bekerja atau tidak produktif dalam suatu pekerjaan. Jadi benar-benar budak yang sempurna. Kailam yajidha mengalaman orang nemu sapa qatil ing raqabah ketika tidak menemukan budak. Fasya musyahra ini maka puasa 2 bulan. Kafaratul udma ini maka puasa 2 bulan. Pilih hilali lawan bulan Qamariyah. Mutatabi'aini kang nuli-nuli yang terus menerus. Biniyatil kafarati kelawan niat kafarat, niatnya niat kafarat. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa niatut tatabu'in niat nuli-nuli, tidak disyaratkan untuk niatut tatabu'. Yang penting pelaksanaannya tatabu'. Niatnya yang penting niat kafarat. Bil ashahin dan kang ashah. Bain ajaza lamun tak apa sapa mukafir wong kang bayar kafarat. Tidak mampu an saumi syahraini saking puasa 2 bulan, tidak mampu untuk puasa 2 bulan. Alasannya apa? Diharumin karena pikun, karena tua banget ya. Lahikahu kang tetemu apa? Kang tetemu lahikahu tetemu ing mukafir bisa mingguan puasa masyaqatun masyaqat. Sadidatun kang banget. Atau ketika di bawah puasa dia akan mengalami sesuatu yang sangat berat, nggak bisa mungkin rekasa banget ya. Payah karena mungkin usia yang sangat tua atau menjadi sakit aw khofa atau wedi sapa mukafir ziyadatul marodi ing tambah loro tambah sakit nantinya kafaro mongko ngafaroti sapa mukafir biit amisitina kelawan aweh mangan wong swidak apa nih miskinan wong miskin maka memberikan makan 60 orang miskin atau fakir atau fakir. Ya fahamu kang aweh sapa mukafir di kulli wahidin kadang sapa-sapa wong suci minhum saking sitina mudan ing sakmut. Satu mut minta amin saking panganan yuji kang nyukupi apa ta'am fil fitratin dan zakat fitrah. Artinya makanan pokok. Ini kafaratul utbah seperti kafaratul kafarat ketika kafaratul utbah seperti dalam puasa yang batal karena berhubungan suami istri ini. Wala yut'imulan ora aweh pangan sama kafir kafirane wong kafir. Orang yang membayar kafarat tidak boleh memberikan makannya kepada orang kafir, harus kepada orang muslim. Wala Hasyiman orang wong Bani Hashim, wala Mutalibiyan orang Bani Mutalib. Tidak boleh kalau keturunan Bani Hashim dan Bani Mutalib diberikan kafarat tadi. Karena itu adalah barang yang sebenarnya untuk karena Bani Hashim dan Bani Mutalib itu kan orang-orang yang disucikan oleh Allah, maka tidak boleh memakan harta seperti itu. Bahkan zakat saja nggak boleh. Kita Bayanil Hudud wa ma'lam. Mudah-mudahan ini masih bab masalah pidana ya. Kalau ada orang dakwah, orang mendakwa, kemudian ada bukti, yang dimana bukti itu kemudian lebih cenderung bahwa memang dakwanya itu benar,
bukti-buktinya itu kelihatannya mengarah kepada benarnya mudda'i, maka kemudian dia disuruh sumpah 50 kali, dan ketika sudah sumpah 50 dibenarkan oleh hakim, kemudian dia hak untuk menerima dia. Kalau kemudian di sana tidak ada bukti-bukti yang lengkap, hanya dakwah tanpa bukti yang jelas, maka yang harus disumpah muta'alaih. Kalau muta'alaih sumpah 50 kali, maka sudah bebas. Kalau kemudian orang yang membunuh qatilil nafsil muharramah, orang membunuh seorang yang diharamkan, maka harus ada kafaratnya. Di samping dia ada kafarat. Seperti itu untuk kafaratnya tadi seperti kafaratul udma, seperti puasa tadi, memberikan hamba dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi gerakan yang barokah, dan nanti malam Selasa yang akan datang mungkin libur karena Idul Adha ya. Mudah-mudahan ini insya Allah untuk Arafahnya hari Ahad ya, hari Minggu. Nanti Idul Adha-nya hari Senin, berarti malam Selasa kita off dulu untuk mungkin diteruskan Selasa yang akan datang mudah-mudahan. Atau mungkin off-nya 2 Selasa. Selasa yang akan datang ada rencana ada di Jawa Timur. Makanya nanti insya Allah 2 Selasa lagi ya Mas Ali. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.